Halo, kita balik lagi ke cerita kita yang ketiga untuk bulan Agustus. Nah, cerita kali ini medianya seru nih, sama seperti yang Kak Vilo lagi tenteng nih, Kak Vilo lagi bawa. Kira-kira ceritanya tentang apa? Supaya nggak penasaran, supaya nggak bingung ceritanya tentang apa, yuk kita dengerin sama-sama ya. Nah, halo adik-adik, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Oh, baik dong. Aduh, Kak Pilo agak berat nih bawa sesuatu, tapi sesuatu ini pasti akan berguna buat kita. Udah berusaha banget bawanya jauh-jauh dari rumah sampai ke rumah ceria, tapi ternyata berhasil. Walaupun sempat jatuh, sempat rusak, tapi Kak Pilo berusaha supaya media ini bisa dibawa untuk dipakai cerita. Nah, kira-kira apa ya? Kak Vilo mau bawain satu cerita nih. Ceritanya keren loh. Jadi ceritanya itu apa ya? Nah, ceritanya adalah sepeda si badak. Sepeda si badak. Emang si badak bisa naik sepeda? Wah, jangan heran. Kita dengar dulu ceritanya ya. Nah, adik-adik, Kak Vilo mau tanya, di sini siapa nih kalau melakukan sesuatu terus gagal, terus nggak bisa jadi apa-apa, gimana rasanya? Pasti sedih ya, pasti pengen nyerah. Misalnya nih kita punya pekerjaan rumah, terus kita nggak bisa beresin. Aduh, aku nggak mau, aku nggak bisa, aku capek. Tapi sebenarnya padahal bisa. Yang terpenting adalah harus ada kemauan, keinginan. Nah, adik-adik, dalam cerita ini ternyata ada hubungannya loh dengan apa yang Kak Pilo sampaikan tadi. Nah, jadi di sebuah hutan yang sangat rindang, hiduplah seekor badak. Nah, badaknya keren ya, badaknya warna biru. Nah, seekor badak, dia ini ternyata rajin banget sekolah, biar dia jadi badak yang pintar, badak yang pandai. Nah, suatu pagi, si badak ini pun pergi berangkat ke sekolah. Dia cuma jalan kaki adik-adik. Waduh, dia tapi semangat banget pengen berangkat sekolah. Supaya apa? Supaya dia jadi badak yang pintar, yang pandai, bisa mengajari teman-teman dia yang ada di hutan. Nah, dia pun berangkat ke sekolah. Ketika berangkat ke sekolah, nah si badak ini pun melihat teman-temannya juga berangkat sekolah nih. Wah, teman-temannya berangkat sekolah pakai sepeda. Si zebra, si bangau berangkat ke sekolah pakai sepeda. Bye badak, kata si zebra. Mereka duluan, mereka lebih cepat tentu sampai ke sekolah. Beda dengan si badak. Badak ini punya badannya besar, berat, jadi dia jalannya lama banget ke sekolah. Tapi semoga dia sampai tepat waktu ya. Nah, lalu adik-adik, ketika dia ke sekolah, ternyata dia terlambat sampai ke sekolah. Waduh, teman-temannya udah siap mau belajar, udah siapin buku, alat tulis semuanya. Pak gurunya juga udah siap-siap mau ngajar. Dia baru datang. Aduh, capek banget. Aduh, akhirnya sampai ke dalam ruangan. Gurunya langsung memperingati si badak. Waduh, badak, kamu ini hampir tiap hari ya datang ke sekolah selalu terlambat. Gimana sih? Masa ke sekolah aja kamu datangnya terlambat? Oh, iya Pak, saya minta maaf, kata si badak. Saya selalu lambat. Saya juga bingung Pak, bagaimana supaya saya bisa cepat sampai sekolah. Bapak tidak mau tahu ya, kata gurunya. Besok-besok kamu harus datang lebih cepat lagi. Tidak boleh terlambat terus. Kalau tidak, kamu tidak bisa jadi anak yang pintar. Seperti teman-temanmu. Wah, si badak diperingatkan sama si gurunya. Dia sedih. Terus teman-temannya juga melihat dia. Waduh, si badak kasihan juga ya. Kok dia sampai segitunya sih, kata teman-temannya. Nah, akhirnya di suatu saat jam istirahat pun tiba. Nah, si badak pun pergi ke taman adik-adik. Dia pergi ke taman karena sudah jam istirahat, dia duduk merenung di taman. Dia duduk merenung sambil mikirin, aduh gimana ya, aku datang ke sekolah terlambat terus. Mungkin karena badanku ini juga yang berat, sehingga membuatku berjalan sangat lama. Gimana ya supaya aku datang cepat? Kalau aku datang terlambat, aku nggak bisa jadi anak yang pintar, nggak bisa jadi orang yang pandai yang bisa ngajarin teman-temanku.
Gimana ya? Si badak bersedih ternyata adik-adik. Nah, ketika dia lagi merenung, lagi bersedih di taman, tiba-tiba muncul si belang-belang. Siapakah dia? Ternyata si zebra. Zebra pun datang menegur si badak. Hei badak, kok kamu merenung sendirian di taman? Kamu kenapa? Lalu si badak pun bercerita. Aku sedih, aku bingung. Setiap hari aku datang ke sekolah terlambat. Mungkin karena badanku ini besar dan berat, jadi aku jalannya lambat sekali sehingga sampai ke sekolah sangat lama. Oh, jadi begitu ya, kata si zebra. Sudah, tenang. Nanti aku akan membantumu supaya kamu tidak terlambat lagi. Tenang ya, jangan khawatir, jangan bersedih. Aku panggil teman-temanku dulu deh, kata si zebra. Lalu si zebra pun memanggil teman-temannya dan di situ mereka mulai berdiskusi. Teman-teman, gini nih, kita kan punya teman nih zebra, si badak, kata si zebra. Si badak tuh selalu terlambat datang sekolah. Gimana ya caranya supaya dia datangnya lebih cepat lagi sama seperti kita, tidak terlambat? Akhirnya mereka berdiskusi bersama-sama dengan si monyet, dengan si bangau juga. Nah, setelah selesai berdiskusi, mereka mendapatkan ide. Nah, kata si zebra, bagaimana kalau kita membuatkan si badak sepeda saja? Kan banyak tuh sepeda bekas yang bisa kita ambil, kita bisa perbaiki lagi untuk si badak, kata si zebra. Wah, kata bangau dan temannya si monyet, ide yang bagus ya. Yuk kita mulai kerjakan idenya itu supaya si badak juga bisa menggunakan sepedanya. Lalu mereka melihat di sebuah taman itu ada sepeda bekas yang memang tidak dipakai lagi, tapi masih bisa diperbaiki. Akhirnya mereka mengambil sepeda bekas itu. Mereka mulai membuat sepeda untuk si badak. Tapi pas diambil, ternyata sepedanya kecil banget adik-adik. Wah, kecil banget. Si badak pun heran. Wah, gimana ya? Ini sepedanya kecil banget. Aku punya badan kan besar, berat. Tidak seimbang dengan badanku sepedanya. Teman-temannya mikir, ya juga sih. Tenang, kata si monyet dan juga bangau. Kita rombak aja, kita bongkar, nanti kita jadikan sepedanya sesuai ukuran dengan tubuh si badak. Bagaimana? Oh iya, kata zebra. Benar-benar ide yang bagus, kata teman-temannya. Mereka pun mulai merombak sepeda itu. Mereka rombak dari yang tadi kecil, tiba-tiba dirombak jadi paling besar sepedanya. Aduh, kebesaran, kata si badak. Aku nggak bisa menaiki sepedanya, kebesaran ini. Mereka rombak lagi sampai si bangau pun menenangkan si badak. Bangau bilang, tenang, pasti bisa, aman kok. Kamu pasti bisa berangkat sekolah tidak terlambat. Tenang, pasti sepedanya bisa kita perbaiki sesuai dengan ukuran tubuhmu. Tenang ya badak, kita kan teman. Mereka melanjutkannya ya adik-adik. Nah, sampai di mana badak itu terus-menerus berusaha. Dia rombak sepedanya. Tadinya kecil, dibuat besar. Tadinya kebesaran, dibuat jadi ukurannya sesuaikan badan badak. Tapi ternyata ada lagi yang kurang. Terus mereka rombak. Sampai pada akhirnya mereka pun merombak sepeda itu dengan sangat semangat. Sehingga si badak sampai berkata kepada teman-temannya, gimana ya? Emang bisa ya kita membuat sepeda itu untukku? Tenanglah, kata zebra. Kita pasti bisa, jangan khawatir. Ini pasti bisa dirombak sepedanya. Harus semangat, tidak boleh bersedih, tidak boleh patah semangat. Benar saja adik-adik. Mereka mulai lagi merombak sepedanya itu supaya sesuai dengan yang bisa dipakai oleh si badak. Akhirnya mereka pun mendapatkan ukuran yang pas. Ketika mereka merombak di tahap terakhir sepeda itu, wah, kata badak, sepertinya ini bisa lah aku gunakan. Sepertinya ini pas lah. Aku coba dulu ya, katanya kan. Ketika dicoba, wah, kayaknya udah bisa deh dipakai, kata si badak. Wah, kata monyet, kata zebra dan bangau, kayaknya udah pas deh. Coba pakai dulu. Kamu coba kendarai dulu sampai ke depan. Dia pakai, ternyata udah pas adik-adik. Wah,
Sudah berulang kali mereka merombaknya, mereka membongkar, pasang lagi, bongkar, pasang lagi. Tapi akhirnya mendapatkan ukuran sepeda yang pas untuk si Badak. Dan keesokan harinya, karena si Badak sudah punya sepeda, dia pun berangkat sekolah menggunakan sepeda yang sudah mereka rombak menjadi baru lagi. Yeay! Tepuk tangan untuk cerita kita. Keren kan? Nah, hebat loh. Si Badak ini sebenarnya dia udah patah semangat banget, udah nyerah. Tapi karena dia punya teman-teman yang mau memberi semangat untuk dia, akhirnya sepeda yang mereka temukan tadi kecil, bahkan mereka rombak jadi kebesaran. Sekarang sepedanya sudah bisa sesuai ukuran badan si Badak. Dan si Badak mulai hari itu pun tidak pernah lagi berangkat sekolahnya terlambat, selalu datang ke sekolah tepat waktu bersama teman-temannya. Nah, adik-adik, sebenarnya dari cerita ini itu kita belajar bahwa ketika kita melakukan sesuatu tidak boleh menyerah dulu. Misalnya nih, kita punya PR atau adik-adik punya PR. Adik-adik bilang, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Jangan nyerah dulu. Yang paling penting adalah berusaha. Sebenarnya kita itu bisa, tapi karena menyerah, akhirnya apa yang kita lakukan nggak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, jangan patah semangat seperti si Badak. Harus terus semangat, terus berusaha, dan pasti kita juga punya teman-teman yang mau memberi semangat untuk kita menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Oke, tetap semangat, tetap ceria juga, dan harus rajin. Itu yang utama, datang ke rumah ceria, berusaha membawa diri ini untuk mengenal Tuhan jadi lebih baik lagi melalui cerita-cerita yang kita dengar. Sampai di sini cerita kita, sampai ketemu lagi. Bye-bye.